Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Subhana man dzikruhu izzul dzakiri wa wajalisu lahu Allahu Allahu idza jatamana fadikrullahi bahjatuna wa unsuna aynama kunna fi dikrahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhana man dzikruhu izzul dzakiri wa huwa jalisu lahu Allahu Allahu. Subhana man dzikruhu izzul dzakiri wa huwa jalisu lahu Allahu Allahu. Subhana man dzikruhu izzul dzakiri wa huwa jalisu lahu Allahu Allahu. Subhana man dzikruhu izzul dzakiri ووجد صاله الله الله. إذا جتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه. إذا جتمعنا فذكر الله بهجتنا وأنسنا أينما كنا في ذكراه. سبحان ما ذكروه بسر ذاكره وهو الجليس له الله الله. سبحان ما ذكروه
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى زكيا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى زكيا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع بالنعمة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء المرتجى يوم السيان اشفع لنا يا خير يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مثلا يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مثلا
رقت عينا شوقا ولطيبة دربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدا يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة دربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فغدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلبنا بالحق تعلق وبغير تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الأخي فأشرق قلب أتعلق يا بكي ذلك وأتاه الوحي وأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal kiram, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para sepuh, segenap para tamu undangan, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Haji Didik Humaidi, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, kepada Kepala Desa Sukodadi ataupun yang mewakili, kepada jajaran Polsek Baiton ataupun yang mewakili, jajaran TNI ataupun yang mewakili, segenap takmir masjid serta jamaah, wabil khusus kepada adik-adik yatim yang selalu kami banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah sehingga kita semuanya bisa berkumpul di sini majelis di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya mendapatkan barokahnya, menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan hajat kita semuanya, hajat panjenengan semuanya, hajat keluarga kita, apa yang kita niatkan dari rumah sampai di sini majelis, Allah kabulkan semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sehingga kita bisa menikmati ajaran ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kelak kita semuanya berkumpul kembali seperti ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para tamu undangan, atas nama Takmir Masjid An-Nur mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, atas segala sedekah jariyah, infak, dukungan ataupun yang lain sebagainya yang sudah panjenengan berikan ke masjid ini. Kami tidak bisa membalas apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan panjenengan dan rizki yang berlimpah kembali. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila kami dalam melayani panjenengan semuanya, kami dalam mengelola masjid ini, jika ada kurang lebihnya, pasti tidak ada yang sempurna. Kami atas nama Takmir Masjid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan masjid ini tambah hari, tambah bulan, tambah tahun semakin baik, semakin makmur, dan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, wabil khusus kepada masyarakat Desa Sukodadi. Amin Allahumma amin. Untuk acara yang pertama yaitu pembacaan tawassul yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Didik Humaidi. Acara yang kedua qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Ahmad Shalihuddin. Dilanjutkan dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Didik Humaidi. Dilanjutkan dengan pembacaan Mahallul Qiyam. Ditutup dengan doa dan yang terakhir santunan anak yatim. Acara akan berlangsung dengan otomatis. Sekali lagi kepada para jamaah, wabil khusus adik-adik, selagi acara dimohon untuk tenang sejenak, kita ikuti dengan khidmah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya acara kita pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Mari acara demi acara kita mulai. Yang pertama akan dibuka dengan tawassul yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Didik Humaidi. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وآل بيته سيدتنا خديجة وعائشة وجميع أم المؤمنين سيدتنا فاطمة حسن وحسن رضي الله تعالى عنهم وأصحاب النبي من المهاجرين والأنصار من أهل بدر والأنصار ويزر والصحابة وعلى آله وصحبه والبدوي مع النبي الأربعة وسلم وشعب وجود وسلم ولا حضرة مسجد ولا حضرة مؤسس هذا المسجد خير أباسا كفوزي منصر الذي مات من قبل يرفع لهم الدرجات كثيرا وسائل وضعيف لهم الحسن اللهم ارحم وعافي وعافي كل ظلم واسع وضعيف. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القائل الصلاة إماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. أما بعد حضرة المحترمين, sejauh para kiai, para asatid, para pengurus takmir Masjid An-Nur, terutama Ketua Takmir Masjid An-Nur Ustadz Bahruddin, yang saya hormati dari Polsek Paiton dan dari Danramil,
Paiton yang saya hormati, kepala desa beserta seluruh jajaran, para hadirin jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua bisa menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang luar biasa ini bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan malam ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua, orang tua kita semua, anak-anak kita semua, keluarga kita semua, anak turun kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Para bapak ibu sekalian jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan. Ada salah satu hadis di dalam Sahih Muslim dikatakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Saya tidak perlu membacakan secara keseluruhan karena yang secara keseluruhan ini kita tahu semua ceritanya. Dalam hadis itu dikatakan falamma alawnas sama'ad dunya. Kata Nabi, tatkala saya sudah pintu langit yang pertama itu terbuka. Faidan rajulun qaidun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang duduk. Wa ala simalihi aswidatun wa fi yaminihi aswidatun. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara ila simalihi baka. Yang laki-laki itu di sebelah kanannya itu banyak orang yang luar biasa banyaknya jumlahnya. Di sebelah kirinya juga sangat banyak jumlahnya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, man ya Jibril, man hadha ya Jibril? Huwa Adam. Siapa orang ini wahai Jibril? Orang ini adalah Nabi Adam. Yang di sebelah kanannya itu, orang yang ada di sebelah kanannya itu jumlahnya juga sangat banyak. Yang di sebelah kiri itu pun jumlahnya sangat banyak. Fa idza nadhara ila qibali yamini, ketika beliau itu melihat ke sebelah kanannya, kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya yang jumlahnya sangat banyak itu, beliau tersenyum bahkan tertawa. Tetapi ketika beliau itu melihat ke sebelah kiri, beliau itu nangis sejadi-jadinya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, semua yang ada di sebelah kanannya itu adalah cucu-cucunya Nabi Adam, yang ada di sebelah kirinya juga cucunya Nabi Adam. Yang di sebelah kanan itu ahli sorga, yang di sebelah kiri itu ahli neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita masuk kelompok yang kanan apa yang sebelah kiri? Ya? Sebelah kanan ya? Yakin? Yakin? Sholatnya sudah khusyuk? Sama. Kan sama-sama tidak khusyuk, tapi harapannya berharap boleh yang tinggi. Kita harus yakin khusyuk apapun sholat kita, khusyuk atau tidak khusyuk, yang penting kita yakin sholat kita diterima. Yakin kita dapat surga, karena itu adalah motivasi kita semua. Nah kalau melihat aswidah ini jumlahnya luar biasa banyaknya. Kelompok yang luar biasa banyaknya. Nah ini Nabi Adam menyesali kepada orang-orang anak turunnya yang ada di sebelah kiri ini jumlahnya sangat banyak. Itu pun adalah keturunannya Nabiullah Adam alaihissalam yang kebetulan punya jatah tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai kemudian naik ke berikutnya, kita tahu semua lah, sampai ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Begitu ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, begitu lewat Nabiullah Musa alaihissalam menangis. Ya Allah, orang ini luar biasa, dia masih muda, dia diutus oleh Allah. Nabi setelahnya saya, jauh sebelahnya saya, pangkatnya lebih tinggi dari saya, dan umatnya pun lebih banyak yang masuk surga dibandingkan dengan umat saya. Tetapi kita harus berterima kasih kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa berterima kasih? Karena berkat Nabiullah Musa alaihissalam, Allah mendiskon sholat kita sampai 60%. Kalau di 60%, kalau di mal-mal itu 70% atau 50% plus 20 itu bohong, Bu. Karena harganya sudah naik. Kalau ini paten 50 waktu, kemudian turun menjadi 5 rakaat. Tapi esensinya, sholat yang kita kerjakan 5 waktu ini, pahalanya sama dengan melaksanakan sholat 50 waktu. Oh, kita luar biasa, punya Nabi yang luar biasa. Dan salah satu ulama mengatakan, kalaupun kemudian dirangking mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain, yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kemudian adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang butuhnya Isra itu tidak butuh menggunakan akal, tapi menggunakan keimanan kita semua, karena esensinya Isra Mi'raj itu adalah yajri ala qanunillah wala yajri ala qanunin nas. Bahwa Isra dan Mi'raj ini berjalan dengan ketentuan Allah dan aturan Allah. Kalau Allah yang mau, apapun terjadi. Bisa panjenengan bayangkan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu saja sudah luar biasa beratnya zaman dulu. Itu butuh perjalanan pakai kendaraan onta yang sudah VVIP mungkin butuh 3 bulan. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu lebih jauh lagi dan belum pernah ada. Bahkan astronot-astronot yang naik hari ini masih belum sampai kepada langit yang pertama. Sejarah manusia tidak ada. Para nabi pun yang pertama, bahkan Nabiullah Adam yang Allah ciptakan pertama kali dengan Ibu Hawa, belum pernah juga naik ke Sidratul Muntaha, yang kemudian disebut Nabi itu berhadapan dengan Allah qaba qausaini, hanya sekitar 2 jengkal atau kurang. Qaba qausaini di Quran itu disebut qaba qausaini au adna, hanya 2 jengkal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian esensi yang paling penting dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kemudian kita menjaga salat, karena salat ini adalah merupakan perintah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salat ini tidak bisa diganti dengan apapun, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat misalnya Bapak Ibu sekalian adalah salah satu bentuk ibadah yang butuh ucapan, yang mengharuskan gerakan. Ada yang puasa juga tidak bermodal, yakni puasa, tapi esensinya puasa masih kalah jauh dengan salat. Kata Allah dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kalau bahasa sekarang, kalau orang salatnya baik, maka pasti perilakunya baik. Kalau kemudian orang itu salatnya sudah baik, kehidupan dunianya pasti sudah baik. Kalau di dalam bahasa fikih Bapak Ibu sekalian, salat itu menurut bahasa adalah ad-du'a. Isinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari takbiratul ihram, mulai dari iftitah sampai bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah itu esensinya adalah doa. Kalau menurut istilah, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sesuatu kegiatan yang diawali dengan takbir kemudian ditutup dengan salam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu burhanan wa kanat lahu najatan wa kanat lahu darajatan
faman tarakaha fala darajata lahu fala burhana lahu wala najata lahu walahu ma'al qarun wa hamana wa fir'auna wa ibnu khalaf. Kata Nabi SAW, siapa yang melaksanakan sholat, dia punya burhan, dia punya dalil, punya andalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia sudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lagi yang kemudian bisa mementahkan kita semua. Kita sholat melaksanakan mulai berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud, Bapak Ibu sekalian. Semua semata-mata sudah kita niatkan dari awal adalah lillahi rabbil alamin, bukan karena yang lain. Ketika kita duduk di antara dua sujud, ada doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, mulai minta pengampunan, minta kecukupan dari Allah, minta ditutup aib kita semua, kemudian minta diangkat derajat kita, minta diampuni kita semua, dan kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 17 kali doa itu kita baca, sehingga kemudian salat ini menjadi burhan, menjadi dasar, menjadi dalil pertama kali ketika kita menghadap kepada Allah bahwa kita sebagai hambanya, sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan perintah salat. Nah, salat memang berat, nggak ada kegiatan ibadah itu yang beratnya seperti salat. Kita tahu bersama lah betapa kemudian malasnya kita sholat, betapa beratnya untuk kita melaksanakan sholat kalau kemudian sholat itu bukan kebiasaan kita semua. Kalau sholat dianggap sebagai sebuah kewajiban, maka sholat itu sungguh sangat berat bagi kita. Tetapi kalau sholat itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan kita kepada Allah, butuhnya seorang hamba kepada Allah, butuh perlindungan, butuh kecukupan, butuh diijabahi apa yang kemudian kita minta, maka kalau sholat itu sudah merupakan kebutuhan kita, tidak ada sesuatu yang berat. Bahkan ketika kita lupa atau meninggalkan sholat itu, ada sesuatu yang merasa kemudian kita tinggal terhadap apa yang biasa kita lakukan. Makanya kemudian sholat ini adalah cerminan kita semua. Tapi Ustaz misalnya, masih ada kemudian orang yang sudah sholatnya 5 waktu luar biasa, bahkan sholatnya di masjid, tapi kemudian masih seneng ngomongin orang. Berarti sholatnya masih belum masuk kategori khusyuk. Berarti sholatnya masih kemudian tidak dieman oleh orang itu, hanya dirusak dengan kegiatan-kegiatan yang sebentar saja. Monggo kita pikirkan secara bersama. Esensinya orang kemudian merusak sholat kita semua karena kita tidak mampu kemudian menjaga lisan kita, dan kita tidak bisa menghargai sholat yang sudah kita lakukan. Sama dengan orang puasa. Puasa begitu sebentar lagi masuk Ramadan, sebulan lagi lah kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan Ramadan. Kata Nabi sudah sering dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang kemudian puasa itu hanya dapat lapar dan dahaganya saja, tapi tidak dapat pahalanya Ramadan. Kenapa? Setiap Ramadan kemudian orang itu meningkatkan ibadah, tetapi semakin sering kemudian berkumpul dengan orang, kadang-kadang kita rusak pahala Ramadan kita dengan lesan kita, dengan pandangan kita, bahkan mungkin dengan perilaku kita semua. Ya, kembalinya kepada kita semua. Bahkan dari pentingnya sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu punya anak umur 7 tahun tidak sholat, suruh sholat, paksa sholat. Kalau sudah 10 tahun masih belum sholat, pukul dia. Tapi jangan ditinju, Pak. Ada ukurannya. Nabi suruh memukul itu ghairu mubarrih, yang tidak melukakan. Ya, dipukul betisnya hanya sebagai sebuah isyarah bentuk hukuman. Kenapa? Karena kita selaku orang tua pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita sebagai orang tua lalai terhadap kita, lalai terhadap keluarga kita, lalai terhadap anak-anak kita semua dalam rangka melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir, kata Allah. Perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ketika kamu sudah memerintahkan luar biasa, cukup ketat, kata Allah, wastabir, lalu bersabarlah.
Makanya kemudian sering kan ketemu kalimat sholat sabar, sholat sabar, sholat. Hampir banyak di ayat Al-Quran. Kenapa? Karena sholat memang berat. Tidak mungkin kemudian ketika kita tidak nyaman kepada kehidupan kita kelak di akhirat, para bapak ibu sekalian, kemudian kita mau melaksanakan sholat. Bahkan dari ringannya sholat yang diperintahkan oleh Nabi, pernah salah satu waktu ada sahabat yang menghadap kepada Nabi. Nabi, bagaimana caranya saya sholat? Nabi hanya menjawab, bapak ibu sekalian, laksanakan sholat yang 5 waktu. Apa kata sahabat ini? Beliau mengatakan ke Nabi, wallahi ya Rasulullah, saya tidak akan nambahi sholat lebih dari 5 waktu. Artinya apa? Dia berjanji tidak akan melaksanakan sholat sunat, baik mulai duha, tahajud, hajat, tasbih dan lain sebagainya, termasuk tarawih. Begitu orang ini kembali pulang, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, kalau kamu ingin melihat ahli sorga, lihat orang itu. Orang yang sudah mengatakan, wallahi Nabi, saya hanya akan menjalankan yang 5 waktu. Betapa kemudian jaminannya luar biasa. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, monggo kita bersama-sama terus berusaha untuk memperbaiki sholat kita semua. Baik dari bacaan kita semua, baik dari hati kita semua, baik dari pikiran kita semua, dalam rangka menyatukan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sesuai dengan kemampuan kita semua. Ya memang kita tidak bisa para bapak ibu sekalian sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Orang-orang sekarang itu kan kadang-kadang terlalu muluk. Saya niru sahabat, kalau tidak ada contoh dari sahabat, saya tidak mau sholat. Atau tidak bisa khusyuk. Pernah satu waktu Sayyidina Ali karramallahu wajhah diuji oleh Nabi. Wahai Ali, sholatlah 2 rakaat yang khusyuk. Kalau kamu bisa sholat 2 rakaat khusyuk, saya kasih hadiah rida, saya kasih hadiah sorban. Ini Sayyidina Ali, Pak. Sayyidina Ali yang disebut, kata Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Kita tidak bisa masuk ke kota ilmu kalau tidak lewat pintunya, Pak. Begitu selesai sholat 2 rakaat, Sayyidina Ali menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak khusyuk. Apalagi Ali Sukodadi, lebih tidak khusyuk lagi. Ini Sayyidina Ali yang ketika beliau itu tertancap tombak, beliau mengatakan jangan cabut sekarang. Cabut tombak ini ketika saya melaksanakan sholat. Betul, ketika tombak yang tertancap di punggungnya Sayyidina Ali, ketika beliau mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, dicabut tombak itu. Yang lukanya sudah luar biasa. Beliau tidak menjerit, beliau tetap meneruskan sholat karena khusyuknya. Nah, apa kita meniru itu? Gak usah meniru itu, Pak. Berat. Kenapa? Abek ini kamu jeremung. Kita ini terlalu kotor untuk menyampaikan itu. Yang penting sholat. Paling tidak ketika takbiratul ihram, kita ini ingat kepada Allah. Selebihnya terserah masing-masing. Karena kalau saya lihat muka-muka di sini ini, itu paling banter itu di doa iftitah saja. Allahu Akbar, habis itu ingat utang, ingat sembarang sudah. Bahkan barang yang hilang sudah seminggu itu ketemu dari khusyuknya. Barang itu, oh di sana saya letakkan. Begitu dicari, tidak ada barangnya. Loh, siapa yang ambil? Sholat lagi. Sholat lagi dalam rangka nyari barang yang hilang kemarin itu. Makanya kemudian kalau bapak ibu barangnya hilang, sholat, insya Allah ingat. Nah itu kualitas sholat kita semua. Makanya kemudian yang penting takbiratul ihram. Allah tidak menuntut kita itu sebagaimana yang sering dibaca di khutbah itu, Pak. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jangan rame-rame, jangan rame-rame. Ayat ini kalau untuk kita tidak masuk. Tidak masuk. Masuk ini ke kelasnya para wali-wali lah.
Tapi ayat ini sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini dinasakh dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian semua. Tapi kalau khotib harus menyampaikan ittaqullah, ittaqullah. Harus menyampaikan itu. Nah, oleh karena itu para bapak ibu sekalian, monggo kita jaga sholat. Ya, sholat kita, sholat keluarga kita. Ya, kata Allah betul, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir. Perintahlah sholat kepada keluargamu. Ya, keluarga termasuk anak, termasuk orang-orang yang ada di lingkaran kita semua. Wastabir, lalu bersabarlah. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, salah satu hal yang cukup harus kita ingat dalam pikiran kita semua, bahwa sholat yang kita lakukan ini adalah ibadah yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat, bahwa amal yang pertama kali atau sesuatu hal yang pertama kali dihitung dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di ketika kita berpulang kepada Allah adalah as-salat. Makanya kemudian kita jangan meremehkan sholat itu. Kubur itu tempat pertama, Pak. Masih ada barzah, masih ada mahsyar, masih ada mizan, masih banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang berikutnya. Kalau sudah di awal sudah tidak lolos, bagaimana kemudian kita bisa lolos? Kalau sudah pertama kali kemudian kita umpamanya naik sepeda motor, kemudian ada operasi, kita tidak punya SIM, bagaimana kemudian kita bisa melanjutkan perjalanan? Tidak bisa. Sama dengan itu. Makanya kemudian sholat ini adalah bukan kepentingan Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi semata-mata kebutuhan kita. Ketika sholat kita baik, maka urusan kita baik. Ketika misalnya dunia kita tidak baik-baik saja, maka sering kita dengar perbaiki sholat kita semua. Perbaiki sholat kita semua. Atau kalau tidak para bapak ibu sekalian, kita cara memperbaiki sholat misalnya di mana kalau kita makmum, cukup perbaiki di doa di antara dua sujud. Rabbighfirli. Itu dibaca, disungguhkan dalam hati. Warhamni, wajburni, warzuqni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Jenengan kalau misalnya tidak tahu artinya, google lah nanti. Ya Allah ampuni saya. Ini kan sudah sebetulnya permintaan kepada Allah Subhanahu. Apapun yang kemudian kita lakukan selama Allah mengampuni apa yang kita lakukan, maka kemudian bahasa orang Madura itu, Pak, kalau misalnya Allah punya porah, urusan apa beres. Sering kan mungkin panjenengan semua yang berkumpul dengan tetangga-tetangga kita yang nanam tembakau, nanam padi, dak remah padi napa alhamdulillah esapora. Rabbighfirli. Dagang misalnya, dak remah alhamdulillah alaina tak pate ontong gule esapora. Saya masih lumayan. Di doa itu kan luar biasa. Warhamni, kasihani kami ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat kami. Wajibuni, Allah tutup segala kekurangan saya, tutup segala kejelekan saya, tutup segala hutang-hutang saya. Itu sudah luar biasa, Pak. Tapi kita selama ini mengabaikan itu. Oleh karena itu esensi Isra Mi'raj, mari kita bersama-sama mencoba memperbaiki sholat kita semua agar sholat ini betul-betul bisa tanha anil fakhsya'i wal munkar, bisa berbuah menjadikan perilaku kita lebih baik, bisa berbuah menjadikan cara bicara kita menjadi lebih baik, kemudian bisa berbuah bagaimana kemudian cara kita memandang dan menilai orang itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang Allah jaga, Allah berikan hidayah sehingga kemudian kita menjadi orang-orang sampai kemudian kita menghadap kepada Allah tetap bisa menjaga sholat kita semua, keluarga kita juga bisa menjadi
keluarga yang bisa menjaga sholatnya, kemudian anak-anak kita juga menjadi bagian dari anak-anak yang kemudian bisa menjaga sholatnya, sehingga kemudian sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim kullu imri'in bima kasaba rahin. Dalam ayat ini Allah mengatakan ketika kita ini menjadi orang yang sholat, menjaga sholat kita semua, anak kita juga menjaga sholatnya, orang tua kita juga menjaga sholatnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, besok akan Allah pertemukan di dalam satu tempat. Kata Ibnu Katsir, kalau anaknya pangkatnya lebih tinggi di surganya Allah, maka anaknya bisa mengangkat orang tuanya di tempat yang sama. Ketika orang tuanya yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, maka orang tuanya juga bisa mengangkat anaknya, ditempatkan di tempat yang sama di surganya Allah, asalkan mati dalam sama-sama membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perkuat iman kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهدى الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عوان وطن هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة. من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أتى شمس أتى بدر أتى نور فوق نوري أتى إكسر لي أتى مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل هدي جلاء قصر غلأت إذا غاب أنا بوجودي إذا الله الله مصطفى لغد محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول الله أقلال بك إن بك نسعد وبتقيا يا لغي جدابا لكل مقصود صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي وقد نقج سبيلي كيبه نسعد ونرشد ربي بلغنا بتاقي في جوار خير مقعد مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله بجوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله 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 لا إله
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله أيها المبعوث فينا جئت للأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير زار البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد وسيدي مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله واياكم مما يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته اللهم بحرمه هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار امته واسترنا بذيل حرمته واصلنا غدا في زمرته واستعمل السنتنا في مده ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا المه الجنه وانه اول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصرها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق وترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافل عنك ولا عن قدرتنا اللهم لا تجعل في مجلس هذا أحدا إلا غسلت ما التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية أخوانهم من القضاء عن الوصول إلى المسيح ولا تحرم من ثواب هذه الليلة وذواتها اللهم ارحمنا إذا زرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وإنا بطاعتك مسرورين وإذا توفنا وتوفنا غير مفتونين ولا مقدورين فاختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتبع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وللحقوق علينا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan semua yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehadiran kita di sini majelis di masjid yang penuh berkah ini tidak akan sia-sia, dan kita semuanya pulang akan membawa berkah, dan mudah-mudahan hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, untuk acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim. Sebelum santunan anak yatim, kepada adik-adik yang belum maju bisa maju ke depan. Untuk para jamaah yang ingin memberikan santunan ataupun ingin salaman, monggo kami persilahkan ke adik-adik yatim semuanya. Untuk para jamaah dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu sampai acara santunan selesai, karena santunan ini akan menjadi wasilah kita semuanya, menjadi perantara kita semuanya, dimudahkan, dikabulkan hajat kita semuanya. Setelah acara santunan selesai, nanti akan kita sholawati bersama dan kita akan pulang bersama ke rumah masing-masing. Monggo kepada anak-anak yatim bisa berdiri. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وأكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام. صلوا على النبي محمد. ربي خلق طه من نور فيه اضطراب فيه اضطراب نادى فؤاد باليا متاب
صلى إمام لما ارتقى بيت المقمور صلى إمام صلى إمام وقادنا من ربه باهي الجليل الباهي الجليل ربي على طه من نور به تراب به تراب بداه أنت الأمين اللهم صل على محمد يوم زهام يوم زهام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلاق Kabulkanlah taubat ampuni dosa-dosaku hanyalah Engkau pengampun dosa جاهل